Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Usman untuk mata kuliah manajemen kualitas. Jadi mata kuliah manajemen kualitas ini adalah salah satu mata kuliah konsentrasi manajemen operasional. Jadi dari beberapa konsentrasi yang ditawarkan ada manajemen keuangan, manajemen pemasaran, kemudian manajemen sumber daya manusia, ada manajemen operasional. Jadi ketika di semester 3 Anda mempelajari beberapa macam manajemen tadi ya, keuangan, sumber daya manusia, kemudian SDM dan operasional. Maka ini adalah konsentrasinya ya, pengkhususan daripada materi operasional dan produksi. Jadi mata kuliah ini secara garis besar adalah bicara tentang apa itu kualitas, bagaimana menerapkan kualitas di kehidupan sehari-hari, mengelolanya dan mengendalikannya. Jadi penerapan di kehidupan sehari-hari itu ya tidak hanya di dunia bisnis ya. Jadi di organisasi apapun itu namanya kualitas itu mesti diterapkan. Nah, bagaimana kita menerapkannya? Tool-tool apa yang bisa digunakan untuk mengelola dan mengendalikannya. Itu secara garis besar inti daripada mata kuliah ini. Kita tahu ya bahwa kenapa sih harus bicara tentang kualitas atau mutu. Anda pun ya sejak bisa berpikir begitu ya, tentu akan mengendaki segala sesuatunya itu dengan baik gitu ya. Anda tidak mau kalau ada segala sesuatu yang Anda pakai, Anda konsumsi, Anda gunakan, Anda miliki itu adalah sesuatu yang tidak bermutu atau tidak baik. Artinya adalah bahwa itu sudah menjadi naluri manusia. Jadi tidak perlu mempelajari apakah ini harus kita tuntut, kita miliki ya, dipenuhi, itu adalah naluri ya, seperti baik buruk gitu ya. Kita tidak perlu belajar yang baik mana, yang buruk yang mana, kita tahu. Kita tidak perlu mempelajari dulu dari textbook mana yang bermutu, mana yang tidak, kita tahu. Jadi mutu itu adalah naluri ya, mutu atau kualitas. Sejak kecil kita sudah tahu mana yang bermutu, mana yang tidak. Apapun selalu kita menuntut mutu dari orang lain, dari pihak-pihak lain. Ya. Kita ingin belajar yang bermutu, kita ingin sepeda yang bermutu, sepeda motor yang bermutu, mobil yang bermutu, semuanya yang bermutu. Nah, tapi perlu diingat juga, kalau kita menuntut mutu atau sesuatu yang baik dari orang lain, maka ya mesti orang lain pun sama. Ya. Dia juga akan menuntut mutu dari kita gitu. Jadi untuk diketahui bahwa di operasi itu setiap individu ya dalam menjalani kehidupannya itu adalah melaksanakan suatu kegiatan operasi selamanya. Nah, kegiatan operasi itu adalah kegiatan yang menghasilkan sesuatu. Kalau sesuatu itu wujudnya berupa barang, maka namanya kegiatan produksi. Nah, jadi di situ ada nilai tambah. Ada nilai tambah dari tidak ada menjadi ada, dari sekedar ada menjadi lebih baik sampai sempurna menurut ukuran kita. Jadi selalu ada nilai tambah dari benih padi dari lahan kosong jadi lahan sawah, jadi kemudian ada benih padi ditanam jadi padi, jadi beras, dikonsumsi terus sampai berbagai macam sajian makanan. Itu setiap nilai, setiap poinnya, setiap terminal, atau kalau dalam bahasa operasi dikatakan setiap chain atau rantai itu ada nilai tambah, makanya disebut sebagai rantai nilai, value chain. Nah, perpindahannya itu karena ada merupakan proses pasokan dari satu pihak ke pihak lain, itu dikatakan sebagai supply chain. Jadi supply chain atau rantai pasokan adalah dari hulu sampai hilir, misalnya dari padi yang ada di sawah sampai dikonsumsi oleh kita. Itu ada nilai tambah. Nah, setiap pergerakan itu kita selalu menuntut mutu. Kalau itu adalah berupa produknya, setiap perubahan itu adalah menghasilkan perubahan produk, berarti kita melakukan proses produksi. Kalau secara umum yang kita hasilkan itu adalah kita melakukan proses operasi. Jadi operasi itu ya termasuk produksi maupun tidak menghasilkan barang. Contohnya operasi adalah kita bekerja di kantor, membuat laporan, ya, kita
saya mengajar, itu adalah melakukan kegiatan operasi. Membuat laporan, kemudian disampaikan ke atasan, itu operasi. Ya, kita memimpin rapat itu adalah operasi. Ya, suatu aktivitas apapun adalah kegiatan operasional. Kalau aktivitas kita menghasilkan barang, berarti itu kegiatan yang produksi. Nah, itu selalu kita menuntut mutu dari pihak lain. Kalau kita atasan, kita mendapatkan laporan, maka kita menuntut mutu dari yang membuat laporan. Dan demikian juga sebaliknya, kita juga dituntut mutu terhadap laporan yang kita buat, terhadap resume yang kita buat, atasan kita misalnya. Ya, kita meminta rapat, kita diminta mutu kepemimpinan kita oleh anggota rapat. Semuanya menuntut mutu. Nah, jadi mutu itu konotasinya tidak mesti produk. Bisa produk, bisa jasa, atau kegiatan operasional apapun. Ya. Kalau kita jualan bakso, jualan mie ayam, jualan pizza, buka kedai kopi, itu ada produknya, ada jasanya. Ya. Ada produknya berupa makanan, minuman, ada jasanya berupa penyajian, pelayanan kepada pelanggan, misalnya bisa pesan antar, itu adalah jasanya. Ada produk, ada jasa. Dan itu dua-duanya profit. Jadi ada kegiatan yang sifatnya profit oriented, ya, kegiatan bisnis itu kan berarti berorientasi pada profit, menghasilkan keuntungan. Ada juga yang non profit. Ya, non profit itu misalnya adalah government atau birokrasi. Birokrasi itu kan ada kegiatan operasional di sana, tapi dia tidak untuk berorientasi pada keuntungan atau profit. Ada juga lembaga-lembaga swasta yang orientasinya tidak profit, misalnya LSM, yayasan-yayasan tertentu gitu. Itu adalah di sana banyak kegiatan operasional, setiap hari ada aktivitas operasional, tapi itu bukan berorientasi pada profit atau menghasilkan keuntungan. Di sana ada proses operasi, kegiatan-kegiatan di mana kita diminta untuk memberikan mutu. Yang kalau kita yang melakukan kegiatan, kita diminta untuk memberikan sesuatu yang bermutu. Kalau orang lain yang melakukan, kita yang menuntut untuk bermutu. Itu terjadi di mana-mana. Ya, di baik yang non-profit, ya, organisasi-organisasi LSM, yayasan maupun pemerintahan atau birokrasi maupun yang profit. Ya. Memang kalau kita bicara tentang mutu ya, tentang manajemen mutu ini, memang banyak diterapkan di bidang-bidang yang berorientasi profit ya. Jadi perusahaan, entah perusahaan yang menghasilkan barang maupun perusahaan yang menghasilkan jasa. Bahwa Anda tahu organisasi yang berorientasi profit ya, perusahaan-perusahaan itu kan tujuan besarnya cuma dua. Satu profit, dua sustain. Profit itu adalah menghasilkan keuntungan. Anda punya bisnis, tidak untung pasti tidak mau. Jadi ingin untung. Yang kedua adalah sustainability, keberlanjutan. Keberlanjutan itu berarti ya supaya bisnis Anda itu berjalan terus selamanya sampai 7 turunan ibaratnya begitu. Artinya kan tidak mau Anda untung besar tapi besok bangkrut itu. Nah, mutu, mengelola mutu itu adalah dalam rangka dua hal itu. Bagaimana kita bisa menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan yang kedua adalah bagaimana agar usaha kita itu tetap berlanjut. Menjaga sustainability, bahasanya begitu. Itulah kenapa mutu itu penting. Ya, penting bagi perusahaan-perusahaan berorientasi profit, ya. Perusahaan bisnis begitu. Tapi juga penting juga untuk organisasi-organisasi yang tidak berorientasi bisnis. Jadi organisasi itu semuanya organisasi ya. Anda punya bisnis, perusahaan itu ya wujudnya organisasi gitu. Punya salon itu juga organisasi. Punya kedai kopi itu ya organisasi. Anda punya pabrik sepeda motor itu juga organisasi. Pemerintahan kota ya organisasi. Negara itu ya organisasi. Universitas itu ya organisasi. Badan eksekutif mahasiswa itu ya organisasi. Itu semuanya organisasi. Jadi organisasi itu ada yang berorientasi profit, ada yang tidak. Nah, bisnis, industri itu adalah organisasi yang berorientasi profit. Siapa yang menuntut mutu? Yang menuntut mutu adalah semuanya. Nah, semua pihak-pihak yang ada di dalamnya, secara individual maupun secara organisasional, itu semuanya menuntut mutu.
menuntut mutu dari pihak lain. Nah, jadi mata kuliah ini adalah bicara tentang sebetulnya mutu itu apa sih gitu. Kemudian bagaimana kita menerapkannya, mengelolanya, memanage manajemen mutu, manajemen kualitas, bagaimana memanagenya dan bagaimana mengendalikannya. Sebagai ilustrasi bagaimana mutu itu dan bagaimana mutu itu dikelola, itu saya sudah memberikan video tentang Arnold Palmer Hospital di Amerika. Jadi di video itu ada ilustrasi yang singkat, ilustrasi singkat tapi cukup lengkap mengenai bagaimana rumah sakit itu mengelola mutunya, nah, menerapkan, mengelola, mengendalikan untuk kemudian menjadi budaya mutu yang dikembangkan di rumah sakit tersebut. Anda sudah nonton videonya, mungkin memang dalam bahasa Inggris begitu, tetapi secara garis besar saya harap Anda tahu apa yang dimaksud di video tadi. Jadi ringkasnya, ini adalah sebuah rumah sakit besar di Amerika, belum cukup tua ya, berdiri sejak tahun 1989. Kemudian namanya kenapa Arnold Palmer, itu adalah nama seorang pegawai profesional di sana. Kemudian diabadikan namanya menjadi nama rumah sakit. Lokasinya di Orlando, Amerika Serikat. Dalam 1 tahun, ya, rumah sakit itu menangani 12.000 kelahiran. Berarti sehari ada 1.000 kelahiran. Kalau sebulan ada 1.000 kelahiran. Kalau sebulan ada 1.000 kelahiran, berarti kalau di rata-rata sekitar 330 kelahiran per hari. Itu angka yang cukup besar sekali, 330 kelahiran sehari ditangani di sebuah rumah sakit. Di Indonesia kan tidak sampai situ, 100 aja enggak. Nah, 10 aja mungkin hanya 1-2. Umumnya adalah 2-3-4, 1-2-3-4 kelahiran per hari. Ini sampai 300, kalau di rata-rata sampai 330 kelahiran per hari. Nah, kenapa kok bisa sampai sebesar itu gitu? Apa tidak ada rumah sakit lain? Kenapa orang melahirkan mesti larinya ke rumah sakit itu gitu ya? Ya untuk diketahui saja bahwa pasien ya, yang datang itu adalah dari 50 negara bagian. Nah, Amerika ada 50 negara bagian itu, jadi bukan hanya dari Orlando aja yang ibu-ibunya kalau melahirkan ke rumah sakit itu, tapi dari seluruh penjuru Amerika. Amerika itu sangat besar sekali. Tetapi kenapa semuanya lari ke situ? Jadi Orlando itu memang kota besar ya di Amerika, itu di negara bagian Florida ya, negara bagian Florida itu yang kalau di peta Amerika letaknya yang kanan bawah itu, sebelah kanan bawah, berarti di arah arah tenggara ya, timur tenggara ya, tenggara Amerika. Jadi ada peta yang agak menjorok itu, ada saya Semenanjung itu Florida. Di situ negara bagiannya, jadi jauh dibandingkan bagian-bagian Amerika yang lain ya. Dengan utara ya jauh, dengan barat jauh sekali gitu ya. Ini paling timur dan paling bawah, paling timur dan paling selatan itu negara bagian Florida. Itu Florida itu yang biasa untuk itu loh, untuk peluncuran pesawat-pesawat orang Amerika itu NASA. Pesawat antariksa itu kan meluncurnya di negara bagian Florida itu. Dan itu Orlando itu salah satu kota besar di situ. Dia bukan ibu kota negara bagian juga, tapi kota besar memang. Tapi kan cukup fenomenal sekali ketika se-Amerika 50 negara bagian melahirkan bayi pada ke sana semua gitu. Itu kan luar biasa, sampai kalau di rata-rata tadi adalah 330 kelahiran sehari. Itu kan sangat besar sekali, 330 kelahiran sehari. Itu berarti mesti rumahnya sakitnya besar, kemudian tenaga medisnya juga banyak sekali. Nah itu kenapa tuh, apa yang mendorong orang se-Amerika kok jauh-jauh? Kenapa di New York kok nggak ke New York saja? Atau misalnya yang di daerah mana, California, ke Los Angeles saja misalnya. Kenapa harus ke Orlando begitu? Ada banyak alasan ya.
unit neonatalnya, unit neonatal itu adalah unit, jadi itu kayak rumah sakitnya itu kayak kalau di sini rumah sakit ibu dan anak gitu lah, ya, khusus ibu dan anak. Unit neonatal itu kan unit yang menangani kelahiran gitu ya. Itu adalah menawarkan tingkat kelangsungan hidup paling tinggi se Amerika. Makanya orang-orang yang takut melahirkan, takut berisiko itu pada lari ke sana gitu. Karena dia tingkat kelangsungan hidupnya, probabilitas hidupnya itu paling tinggi se Amerika. Jadi tidak heran kalau semua yang mau melahirkan kemudian larinya ke rumah sakit itu gitu. Nah, kenapa kok sampai sampai sebesar sehebat itu gitu ya? Ya, karena Arnold Palmer itu menerapkan kualitas itu dipraktekkan seperti kualitas yang diterapkan di Ritz-Carlton dalam industri perhotelan. Jadi rumah sakit, tapi perlakuannya kayak memperlakukan orang tinggal di hotel itu Ritz-Carlton. Di samping memang semua aspeknya itu diperhatikan sehingga dia memberikan tingkat kelangsungan hidup untuk neonatalnya paling tinggi se Amerika. Selain itu juga dia 10% benchmark terbaik nasional. Jadi benchmark tolak ukur untuk kepuasan pelanggan. Namanya pelanggan yang dievaluasi seberapa puas Anda begitu ya terhadap jasa maupun produk yang Anda terima dari institusi tertentu. Nah, dia institusi organisasi yang selalu masuk 10 besar tentang kepuasan pelanggan. Jadi semuanya puas dengan rumah sakit itu. Jika ada kesalahan, maka mereka langsung melakukan aksi perbaikan. Segera, kalau ada kekurangan kesalahan itu, aksi perbaikannya itu segera. Kita tahu banyak institusi yang misalnya ada keran di kamar mandi yang patah begitu, itu bisa 4 tahun belum diganti juga gitu. Meskipun setiap saat ditanyakan kenapa ini tidak diganti, itu bisa sampai bertahun-tahun begitu. Jadi jauh sekali dengan Orlando Hospital. Setiap ada kesalahan langsung dilakukan perbaikan. Dia adalah 10% benchmark dalam hal kepuasan terbaik selama ini. Mengelola kualitas ya di Arnold Palmer Hospital itu ya tujuannya apa? Ya tujuannya adalah supaya dia mendapatkan keunggulan bersaing, ya, competitive advantage gitu. Jadi kalau Anda belajar operasional ya di waktu kuliah manajemen operasional itu tadi kan sudah disampaikan bahwa harus profit sebesar-besarnya dan harus berlanjut atau sustainability yang dikerjakan itu. Nah, itu kata kuncinya adalah setiap organisasi itu ya profit maupun non profit itu harus meraih keunggulan bersaing ya competitive advantage. Bagaimana kita unggul dibandingkan dengan para pesaing-pesaing gitu. Nah, mengolah kualitas itu adalah salah satu cara itu. Nah, kalau di operasi kan ada banyak aspek yang dibicarakan ketika ingin meraih keunggulan bersaing ya dalam struktur rantai pasokan atau supply chain. Jadi operasional itu kan sudut pandangnya adalah lebih luas ya. Itu adalah wujudnya berupa rantai pasok atau supply chain tadi. Kalau kita bicara tentang rantai pasokan tadi, supply chain itu ya aspeknya kan banyak ya. Kualitas itu salah satu aja. Yang lainnya misalnya tentang pemberdayaan misalnya tentang bagaimana mengelola SDM ya. Makanya SDM itu jadi mata kuliah tersendiri. Kemudian tentang bagaimana memilih lokasi, bagaimana mengatur tata letak atau layout, kemudian bagaimana mendesain produk gitu dan seterusnya sampai persediaan, perawatan dan lain-lain, penjadwalan juga. Dan salah satunya poin besarnya adalah kualitas. Bagaimana mengelola kualitas. Mengelola kualitas itu adalah salah satu dari 10 keputusan strategik di manajemen operasional yang diperhatikan supaya setiap organisasi bisa meraih yang namanya keunggulan bersaing. Nah, detailnya apa tentang bagaimana mengelola kualitas itu? Ada banyak tekniknya, ada banyak teknik tentang manajemen kualitas. Dari teknik-teknik tadi itu hampir semuanya diterapkan di kasus Arnold Palmer ini. Ada teknik yang namanya continuous improvement. Continuous itu artinya berkelanjutan, improvement itu adalah perbaikan. Perbaikan yang berkelanjutan, terus-menerus.
ada yang namanya employee empowerment, adalah bagaimana memberdayakan para staff, ya, karyawan, pegawai. Kemudian benchmarking itu adalah tolok ukur. Tolok ukur itu adalah membandingkan. Apakah kita sudah sama dengan yang kita jadikan sebagai rujukan? Nah, itu. Sudah sebaik itukah? Nah, itu namanya benchmark. Ada yang namanya just in time. Just in time itu ini tentang mengolah persediaan, ya, just in time, bahwa yang namanya barang atau jasa apapun itu harus datang tepat pada waktunya. Tidak boleh kecepatan, ya, terlalu cepat atau earliness itu, apalagi telat. Nah, tidak boleh terlalu cepat, ya, kecepatan nggak boleh, apalagi lambat. Itu namanya just in time. Jadi harus tepat waktu. Dan yang lainnya adalah quality tool, yaitu tool kualitas. Ya, ini larinya ke statistik. Memang namanya operasional, ya, operasional termasuk kualitas itu dekat dengan teknik, ya, teknik industri. Itu tetanggaan lah gitu. Jadi tool-tool yang diterapkan di sana di sini hampir sama. Beberapa di antaranya adalah tool-tool yang statistically, ya, secara statistik itu diterapkan untuk pengolahan kualitas ini, ya. Quality tool itu banyak statistiknya memang. Makanya yang ngambil mata kuliah ini biasanya yang hitung-hitungannya kuat gitu. CI, continuous improvement, itu adalah selalu mencari cara baru untuk menurunkan tingkat infeksi, pendaftaran kembali, kematian, biaya, dan masa tinggal rumah sakit. Jadi namanya continuous improvement itu kan perbaikan yang kecil, sederhana, sepele, remeh-temeh gitu, tapi terus-menerus gitu. Jadi kalau ada masalah apa, nanti caranya gimana? Itu terus-menerus. Dari continuous improvement ini, JCI ini, itu berhasil menurunkan tingkat infeksi. Ya, infeksi itu adalah salah satu sumber awal daripada bencana yang lebih besar yang bisa berujung pada kematian. Infeksi itu harus dikurangi semaksimal mungkin melalui cara perbaikan yang kecil, ya, kecil tapi terus-menerus dan berkelanjutan. Kemudian dari sisi pendaftaran kembali atau registrasi, itu juga sama, ya, orang tidak mau menunggu, ya, bagaimana melakukan pendaftaran kembali supaya waktu, biaya, tenaga semuanya menjadi efisien. Efisien itu ngirit, ya, ngirit. Kemudian bagaimana menurunkan kematian, menurunkan biaya, dan menurunkan masa tinggal di rumah sakit. Jadi bukan berarti ini meskipun organisasi profit, ya, khususnya di bidang jasa, memang pendapatannya itu diperoleh dari pasien yang tinggal di rumah sakit. Kalau hotel kan pengennya adalah semakin lama tinggal di hotel tersebut, ya berarti kan pendapatannya makin banyak gitu, ya. Makin lama tinggal, bagaimana mempertahankan atau memperpanjang masa tinggal pengunjung hotel gitu. Rumah sakit juga mestinya sama gitu, ya. Semakin lama dia tinggal di situ, berarti pendapatannya, revenue-nya maupun profitnya juga akan makin besar. Tapi kan karena ini adalah rumah sakit, ya, ada perimbangan antara profit dan pelayanan jasa yang baik gitu, ya. Maka kan tidak bisa seperti hotel begitu. Artinya ya tetap tujuan besarnya adalah mereka puas gitu. Kalau puas dia akan merekomendasikan. Salah satu mereka puas itu adalah ya jangan lama-lama tinggal di rumah sakit. Bagaimanapun sebaik apapun pelayanannya, seenak apapun tinggal di situ, tetap namanya rumah sakit, tidak boleh berlama-lama tinggal di rumah sakit. Jadi ada CI diterapkan supaya memperpendek masa tinggal, supaya tidak ada pendaftaran kembali. Pendaftaran kembali itu ya tadi ya berarti kan mengulangi, ada problem yang terjadi sehingga dia harus registrasi ulang, harus mengulangi lagi untuk dirawat di sana lagi. Kecuali kelahiran kedua, ketiga itu, ya. Pendaftaran kembali berarti sudah keluar kemudian balik lagi ke rumah sakit. Nah, mengurangi hal yang semacam itu. Itu dilakukan lewat yang namanya continuous improvement. Perubahan kecil, sederhana, sepele tapi terus-menerus. Berikutnya adalah employee empowerment. Employee empowerment itu adalah bagaimana kita memberdayakan karyawan. Contoh employee empowerment itu misalnya karyawan itu tidak hanya misalnya kita bicara tentang
industri garment misalnya, tidak hanya bisa jahit tok, tidak hanya bisa masang kancing tok misalnya, tetapi dia juga punya kemampuan untuk mendeteksi misalnya kalau ada kebakaran, kalau ada korsleting listrik, ada hal-hal yang emergensi sifatnya, atau dia bisa memberikan saran kepada rekan yang lainnya untuk melakukan hal yang lebih baik. Ya. Bahkan bertukar jenis pekerjaan, shift semacam itu. Ya. Artinya perluasan pekerjaan. Perluasan pekerjaan salah satunya bukan satu-satunya. Jadi semacam itu bagaimana kalau ada emergency, ada masalah yang timbul, itu mereka dilatih untuk bagaimana mengatasinya, meskipun itu bukan bagiannya gitu loh. Jadi tidak begini ya. Oh nanti ada gangguan keamanan misalnya. Oh itu urusan satpam itu. Saya nggak mau, bukan begitu. Jadi mereka tetap minimal di upaya preventif atau bukan preventif. Minimal di upaya tingkat pertama itu mereka sudah melakukannya begitu. Oh ada kebakaran, oh itu kan urusannya cleaning, bukan begitu ya, langsung ditangani dulu. Meskipun kemudian sebagian meminta bantuan pada pihak yang lebih berkompeten atau yang berwenang di bidang itu. Tapi langkah pertama, aksi pertama itu mereka sudah bisa melakukan. Jadi dia terberdayakan. Kemudian yang lainnya lagi adalah untuk kasus rumah sakit ini adalah staf diberdayakan untuk memberikan hadiah kepada pasien yang tidak senang dengan beberapa aspek layanan. Jadi kalau ada yang tidak puas itu, yang bisa mengungkapkan tidak puasnya itu dikasih hadiah begitu. Dan itu semua karyawan di sana dilatih untuk itu. Bagaimana menyenangkan pasien yang dalam kondisi tidak puas. Pengunjung yang kondisi tidak puas bagaimana meningkatkan mengurangi ketidakpuasannya di tingkat pertama, yaitu misalnya dengan memberikan hadiah misalnya seperti itu. Kemudian benchmarking itu kan tolak ukur, pembanding gitu ya. Pembanding itu bisa sejenis ya, bisa beda jenis industri atau jenis organisasi. Rumah sakit ini memiliki 2.000-an organisasi anggota yang memantau standar di banyak bidang dan memberikan umpan balik secara bulanan ke pihak rumah sakit. Yang ngawasi rumah sakit itu ada 2.000 organisasi, lebih 2.000-an organisasi. Jadi dia ngawasi itu, dia membicarakan semua aspeknya. Jadi tidak hanya aspek intinya, kalau rumah sakit berarti aspek intinya kan aspek medis ya, bagaimana penanganan pasien gitu ya. Baik dari sisi treatment medis, obat-obatan, terapi dan lain, semua yang medis itu core-nya di situ. Tidak hanya itu, tapi semua aspek. Misalnya adalah tentang pelayanan pelanggan, tentang parkir, tentang keamanan gedung, tentang tentang lingkungan, isu lingkungan, tentang bagaimana memasok air bersihnya, bagaimana menghilangkan membuang limbah, bagaimana tentang drainase air kotornya. Semuanya, semua aspek tanpa kecuali. Itu yang awasi sampai 2.000-an organisasi. Dia memberikan umpan balik, memberikan saran, masukan dan sebagainya ke pihak rumah sakit itu. Jadi ya wajar kalau semua aspeknya itu nomor satu semua rumah sakit ini. Yang awasi banyak. Kemudian ada JIT, Just in Time. Nah, Just in Time itu kaitannya persediaan. Persediaan yang dikirimkan ke Arnold Palmer itu berdasarkan JIT, yang untuk menjaga biaya persediaan tetap rendah dan buat masalah kualitas tidak bersembunyi. Jadi gini, JIT itu kan konsep besarnya adalah mengirim pada saat yang tepat. Memang kalau Anda punya barang di gudang banyak itu, kalau ada orang yang membutuhkan langsung Anda bisa kasihkan itu. Tapi rumus besarnya adalah kan inventory is cost. Namanya persediaan adalah biaya. Terlalu banyak barang di gudang berarti biaya persediaan juga makin besar gitu. Jadi berarti kan mengurangi profit itu namanya. Nah, persediaan itu juga tidak boleh terlalu kecil sekali. Karena kalau terlalu kecil itu juga nanti kalau ada kebutuhan nanti kita tidak bisa memenuhi kebutuhan itu. Ya. Jadi ada trade off ada hitung-hitungannya tentang berapa persediaan yang harus tersedia di gudang dan kapan persediaan itu harus didatangkan itu. Nah, konsep JIT itu adalah mendatangkan pada saat yang tepat. Karena kalau misalnya obat-obatan terlalu lama disimpan di gudang itu berarti kan problemnya di kualitas, kadaluarsa dan sebagainya. Jadi tidak bisa pesan terlalu banyak nggak bisa, terlalu sedikit nggak bisa.
Dan ketika pesan itu datangnya harus tepat. Ya. Terlalu cepat berarti dia banyak di gudang. Kemudian atau earliness ya, terlalu cepat, atau kelambatan, tardiness. Kelambatan apalagi gitu. Lambat berarti ada pasien yang butuh obat nggak bisa dilayani gitu. Jadi on time. JIT, just in time. Itu just in time itu kan konsepnya Jepang. Konsep Toyota Jepang itu yang mengembangkan filosofi just in time ini. Yang lainnya lagi adalah dia menggunakan tool-tool kualitas untuk memantau proses dan membantu staf secara grafis, ya, pakai bagan-bagan, kemudian pakai tabel-tabel begitu, untuk menemukan area masalah dan memperbaiki sarana perbaikan. Jadi dengan grafik ya, statistically, grafik statistik itu yang pernah Anda pelajari, itu akan terlihat mana yang harus dilakukan penanganan segera, membuat skala prioritas, mana yang masalahnya nanti bisa ditunda dulu. Gitu. Jadi kalau datanya itu masuk semua, kemudian dianalisis, maka akan kelihatan. Gitu. Kalau era sekarang kan big data analisis ya. Jadi semua aspek itu diserap semua kemudian dianalisis. Big data. Dianalisis kemudian dari situ bisa ketemu mana masalah, problematika, prioritas yang harus segera diselesaikan. Nah, kalau dia menggunakan tool-tool itu, ya tool kualitas, ada Gantt, ada diagram, ada Pareto dan berbagai macam teknik-teknik statistical teknik-teknik statistik tertentu untuk menangani ini. Nanti ada materi tersendiri tentang tool ini ya, namanya statistical process control. Ini pengendalian proses berdasarkan statistik itu. Itu adalah bagian daripada tool kualitas ini. Jadi itu adalah materi kita ya, pendahuluan secara garis besar tentang bagaimana kita menggunakan berbagai macam tool untuk untuk mengelola kualitas di organisasi. Ya, tadi sudah disebutkan ada continuous improvement, ada just in time, ada employee empowerment, ada tool kualitas, dan masih banyak teknik-teknik analisis yang lain. Masih banyak teknik-teknik atau tool kualitas yang lain, masih ada Kanban, Kaizen itu ya, kemudian ada Six Sigma dan lain-lain. Nanti akan kita bicarakan semua, ya, termasuk bagaimana menerapkan standar kualitas, penghargaan kualitas. Itu detailnya. Jadi ini pengantar, ini hanya sekedar garis besar saja bahwa bagaimana kualitas itu bisa membuat organisasi meraih keunggulan kompetitifnya. Kalau sudah meraih keunggulan kompetitif, maka pasti untung itu didapat. Yang kedua adalah menjaga keberlanjutan atau keberlangsungan organisasi selama mungkin. Jadi intinya itu, ini ada umpan balik, nanti silakan dipelajari, dijawab, itu usahakan dijawab. Nanti ada kuliah yang secara langsung, secara online, tatap muka menggunakan media Google Meet. Sementara ini kuliah pertemuan pertama dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.